Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Janiarti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai accounting for receivable. Apa itu piutang? Piutang atau receivable adalah hak perusahaan untuk menerima sejumlah uang dari pihak lain sebagai akibat dari transaksi yang telah terjadi, tetapi pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Piutang umumnya muncul karena perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit. Contohnya, PT ABC menjual barang kepada pelanggan secara kredit sebesar 10 juta rupiah. Artinya, PT ABC belum menerima uang saat transaksi terjadi, sehingga perusahaan memiliki hak untuk menerima 10 juta rupiah dari pelanggan. Hak inilah yang disebut dengan piutang. Adapun jenis-jenis piutang, yang pertama accounts receivable, piutang yang timbul karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Kemudian notes receivable, piutang yang didukung oleh surat atau janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu, biasanya dapat disertai dengan bunga. Dan yang ketiga, order receivable, piutang yang berasal dari transaksi selain penjualan utama perusahaan. Contohnya piutang bunga, piutang karyawan, piutang pajak, dan lain-lain. Kapan piutang diakui? Piutang diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran dari pihak lain. Misalnya, pada 1 Maret 2026, PT ABC menjual barang secara kredit kepada pelanggan sebesar 8 juta rupiah. Oleh karena itu, dibuatkan jurnal dengan akun piutang usaha sebesar 8 juta rupiah di debit dan pada penjualan di kredit sebesar 8 juta rupiah. Pengukuran piutang. Piutang pada awalnya dicatat berdasarkan nilai transaksi yang menjadi hak perusahaan untuk ditagih. Misalnya PT ABC menjual barang secara kredit sebesar 10 juta rupiah, maka piutang usahanya adalah 10 juta rupiah. Namun, tidak semua piutang yang tercatat kemungkinan dapat ditagih. Ada pelanggan yang mungkin terlambat membayar, mengalami kesulitan keuangan, bahkan tidak mampu untuk membayarnya. Karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan piutang yang tidak tertagih. Piutang tak tertagih atau uncollectible accounts adalah piutang yang diperkirakan atau terbukti tidak dapat ditagih lagi dari pelanggan. Contohnya, perusahaan memiliki piutang usaha sebesar 10 juta rupiah. Nah, setelah melakukan evaluasi, perusahaan memperkirakan 5 juta rupiah tidak dapat ditagih. Maka dari perusahaan perlu mengakui estimasi kerugian kredit tersebut. Piutang bruto dikurangi estimasi kerugian kredit sama dengan piutang neto. Jadi 100 juta dikurangi dengan 5 juta rupiah, maka sama dengan 95 juta rupiah. Jadi piutang yang diperkirakan dapat direalisasikan adalah 95 juta rupiah. Metode penyisihan. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk piutang dalam metode ini, perusahaan membuat estimasi piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih sebelum piutang benar-benar dihapus. Contohnya, estimasi piutang tertagih sebesar 2 juta rupiah. Maka dijurnalkan menjadi beban kerugian piutang sebesar 2 juta rupiah di debit pada cadangan kerugian piutang menurut penurunan nilai piutang di kredit sebesar 2 juta rupiah. Penghapusan piutang. Misalnya perusahaan memiliki piutang pelanggan sebesar 3 juta rupiah yang dipastikan tidak dapat ditagih jika sebelumnya perusahaan sudah membentuk cadangan. Penghapusan dilakukan dengan mengurangi piutang dan cadangan tersebut. Piutang pelanggan dihapus untuk pembukuan karena sudah dipastikan tidak dapat ditagih oleh perusahaan. Untuk penjurnalannya sendiri, dengan akun cadangan kerugian piutang di debit sebesar 3 juta rupiah pada piutang usaha sebesar 3 juta rupiah di kredit.
Apabila terjadi pelunasan piutang, maka dijurnalkan dengan kas pada piutang usaha sebesar piutang yang dibayarkan oleh customer. Di sini ada contoh soal. Pada tanggal 1 April 2026, PT Maju Jaya menjual barang secara kredit kepada PT Sejahtera sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 30 April 2026, PT Sejahtera membayarkan sebesar 15 juta rupiah. Tentukan yang pertama, jurnal saat penjualan kredit, kedua jurnal saat penerima pembayaran, ketiga saldo piutang setelah pembayaran. Pada saat terjadinya penjualan, dicatatkan atau dijurnalkan dengan piutang usaha sebesar 20 juta rupiah di debit pada penjualan sebesar 20 juta rupiah di kredit. Kemudian saat menerima pembayaran sebesar 15 juta rupiah, itu dicatat atau dijurnal dengan kas pada piutang usaha sebesar 15 juta rupiah. Kemudian untuk saldo piutang setelah pembayaran, dikarenakan harga barangnya 20 juta rupiah sedangkan yang dibayar ada 15 juta rupiah, maka saldo piutang PT Maju Jaya adalah 5 juta rupiah. Contoh studi kasusnya, PT Maju Jaya merupakan perusahaan yang menjual perlengkapan kantor. Sebagian besar penjualannya dilakukan secara kredit. Pada akhir tahun, perusahaan memiliki piutang usaha sebesar 100 juta rupiah. Berdasarkan evaluasi terhadap kondisi pelanggan, perusahaan memperkirakan bahwa 4 juta rupiah dari piutang tersebut beresiko untuk tidak dapat tertagih. Pertanyaannya, 1. Berapa estimasi piutang yang tidak tertagih? Kedua, berapa nilai piutang bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan? Ketiga, bagaimana jurnal pengakuannya? Berapa estimasi piutang yang tidak tertagih? Sudah disampaikan pada soal ya, perusahaan memperkirakan bahwa 4 juta dari piutang tersebut berisiko tidak dapat tertagih. Berarti estimasi piutang yang tidak tertagih adalah sebesar 4 juta rupiah. Kemudian berapa nilai piutang bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan? Piutang usaha dikurangi estimasi kerugian, 100 juta dikurangi 4 juta menjadi 96 juta rupiah. Untuk jurnal pengakuannya, dengan akun beban kerugian piutang sebesar 4 juta rupiah di debit pada cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar 4 juta di kredit. Mengapa akuntansi piutang itu penting? Beberapa manfaat dari akuntansi piutang seperti kita dapat mengetahui jumlah yang masih harus diterima, menilai kondisi keuangan, mengantisipasi resiko tidak tertagih, membantu pengambilan keputusan, dan menjaga arus kas perusahaan. Untuk kesimpulan pada materi kali ini, accounting for receivable merupakan proses akuntansi yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penilaian piutang perusahaan. Hal-hal penting yang perlu dipahami adalah piutang timbul karena perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran. Kemudian, akun receivable umumnya berasal dari penjualan kredit. Piutang yang berisiko tidak tertagih perlu diperhitungkan. Kemudian, perusahaan dapat menggunakan metode penyisihan untuk mengestimasi kerugian piutang. Kemudian, nilai piutang perlu disajikan secara wajar agar laporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Di sini ada referensi yang saya gunakan pada materi kali ini. Saya rasa cukup dari saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam penyampaian. Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, saya ucapkan terima kasih.